Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana min 'alaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah, para pendengar di channel Masjid Jami Al-Azhar Jakarta Permai rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mengajak kepada kita semua untuk lebih mengenal diri kita, manusia yang merupakan khalifah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan di muka bumi ini untuk melaksanakan berbagai macam perintahnya dan menjauhi berbagai macam larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hendak menciptakan Adam, sempat terjadi dialog dengan malaikat, di mana ketika itu malaikat mempertanyakan, kenapa harus menciptakan manusia, yang mana justru mereka nanti hanya akan merusak bumi, hanya akan menumpahkan darah. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu bima la ta'lamun. Manusia diciptakan oleh Allah sesungguhnya memang ditugaskan sebagai khalifah. Ditugaskan untuk menjadi hamba-hamba ataupun insan-insan makhluk yang memang untuk menyembah Allah. Sebagaimana di dalam ayat lain, bahwasanya tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Lalu bagaimana persoalan yang kita hadapi saat ini? Kalau misalnya manusia dikatakan sebagai makhluk yang menjadi penerima amanah, pengemban amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana dengan kondisi kita pada hari ini? Di dalam ayat-ayat Al-Quran sesungguhnya bisa kita kaji, sesungguhnya bisa kita lihat bahwasanya manusia itu pada hakikatnya memang diciptakan oleh Allah. Ada yang menjadi beriman, ada juga yang menjadi kufur. Dan semua itu adalah sebuah kondisi di mana manusia dituntut untuk berupaya, untuk berikhtiar agar betul-betul menjadi makhluk yang menerima amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun wallahu bima ta'maluna basir. Setelah memuji yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, lalu di ayat yang kedua Allah berfirman, huwallazi khalaqakum, bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kalian makhluk termasuk manusia. Faminkum kafirun, ada di antara kalian yang kufur.
wa minkum mu'minun, dan ada di antara kalian yang beriman. Oleh karenanya, manusia ataupun keberadaan manusia di muka bumi ini yang pada hakikatnya memang merupakan sebagai pengemban amanah, tetapi di dalam kenyataannya tidak sedikit daripada penyelewengan daripada amanah yang telah Allah haruskan kepada kita sebagai umat manusia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Iman seseorang itu senantiasa berubah. Terkadang disebabkan oleh situasi, kondisi, lingkungan, termasuk ketenangan hati, termasuk juga faktor psikologis, bahkan faktor ekonomi. Sudah banyak cerita di masa dahulu, khususnya yang saya ambil contoh adalah kisah manusia yang awalnya beriman, lalu karena satu kondisi dan lain hal menjadi kufur. Kita tentu bisa mengingat kembali cerita daripada umat Nabi Musa alaihissalam yang bernama Qarun. Bagaimana seorang manusia yang bernama Qarun ketika ia masih miskin, dia beriman kepada Allah dan kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu dia meminta kepada Nabi Musa agar didoakan untuk menjadi orang kaya. Lalu Nabi Musa mengabulkan permohonan tadi, seraya Nabi Musa bermunajat kepada Allah, dan dalam hitungan waktu yang tidak terlalu lama, Qarun menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Tetapi sayangnya, awalnya beriman karena faktor ekonomi, seorang yang bernama Qarun berubah menjadi kafir. Dia tidak lagi menerima ataupun tidak lagi menuruti perintah daripada Nabi Musa alaihissalam. Bahkan dia juga menentang perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, orang, manusia bisa berubah-ubah. Oleh karenanya amanah yang Allah telah berikan kepada manusia, terkadang ada yang dapat ditunaikan dengan sebaik-baiknya, terkadang ada juga yang diselewengkan ataupun dilalaikan. Contoh yang kedua, sosok seorang alim yang bernama Bal'am bin Ba'urah. Sama juga seperti Qarun, Bal'am bin Ba'urah ini adalah umat Nabi Musa alaihissalam. Karena kalau kita mengkaji umat Nabi Musa alaihissalam, ini adalah salah satu prototipe manusia di muka bumi ini. Sangat lengkap sekali. Bal'am bin Ba'urah itu adalah seorang alim ulam, orang yang sangat alim. Bahkan di dalam riwayat dikatakan bahwasanya doa yang dipanjatkan oleh Bal'am bin Ba'urah adalah doa yang tidak pernah tertolak. Doa yang pasti diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi karena iming-iming harta dari seorang raja di negeri Madian, lalu Bal'am bin Ba'urah ini berubah menjadi penentang daripada Nabi Musa alaihissalam. Contoh yang kedua ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya keimanan seseorang, walaupun orang itu pada mulanya sangat alim, sangat pandai, sangat memahami di dalam ilmu agama, bukan berarti tidak mungkin terpleset apabila dia mengabaikan perintah Allah dan perintah Rasul-Nya. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Contoh yang ketiga masih pada umatnya Nabi Musa alaihissalam, yaitu Musa As-Samiri. Dia juga pada mulanya adalah orang yang sangat
tunduk dan patuh kepada perintah Nabi Musa alaihissalam dan perintah Allah. Tetapi pada suatu ketika Nabi Musa alaihissalam hendak menuju Bukit Tursina untuk memenuhi perintah Allah, lalu Musa As-Samiri berbuat zolim, berbuat durhaka dengan mengajak umat Bani Israel ketika itu untuk menyembah anak sapi. Inilah tipe-tipe manusia yang sesungguhnya pada mulanya mereka mengemban amanah, pada mulanya mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi di penghujung hidupnya justru mereka menjadi orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana kita mencoba introspeksi kepada diri kita? Yang pertama adalah bahwasanya iman yang hari ini tertanam di dalam jiwa kita harus senantiasa kita jaga. Karena yang namanya iman di dalam beberapa istilah dikatakan ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Oleh karena itu harus kita jaga sedemikian rupa agar iman itu tetap terpatri di dalam jiwa kita. Kemudian hal yang kedua, bahwasanya kemewahan, kemegahan terkadang membawa kita kepada hal-hal yang sifatnya justru melalaikan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kekuasaan terjadi pertumpahan darah, karena kekuasaan terjadi penzoliman antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Oleh karenanya, pada kesempatan bulan suci Ramadan kali ini, marilah sama-sama kita menasihati diri kita masing-masing untuk senantiasa menjaga iman, Islam, dan ihsan kita, agar kiranya label kita sebagai pengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala tetap bisa kita jaga dan tetap kita bisa pelihara, sehingga pada akhirnya kita berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga kita wafat dalam kondisi husnul khotimah. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi jamaah sekalian. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.